Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anakku sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kabar antum semuanya, kaifa halukum? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Anakku sekalian, rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, perhatikan dulu adab-adabnya dalam belajar agar kita belajar selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang mendapatkan keberkahan dari Allah taala. Adab-adabnya yakni berpakaian yang rapi, kemudian jangan lupa juga untuk berdoa dan juga siapkan catatannya untuk mencatat hal-hal penting yang keluar dalam materi pembelajaran kali ini. Baik, aku sekalian kita berdoa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik. Aku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Subtema 2, benda dalam kegiatan ekonomi. Benda dalam kegiatan ekonomi. Pelajaran 1, 2 dan juga pelajaran 3. Ada 4 muatan mata pelajaran yang akan kita pelajari di sini, yakni ada bahasa Indonesia, IPA dan juga PPKN dan IPS. Dan aku sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah mempelajari bahwa iklan itu bisa ditampilkan melalui 2 media, yakni ada media cetak dan juga media elektronik. Kita ketahui media cetak seperti koran, majalah, buku, dan juga sebagainya ini biasa ditampilkan, atau pamflet-pamflet, flyer, spanduk-spanduk di pinggir jalan. Nah, ini merupakan iklan di media cetak. Juga ada iklan di media elektronik. Ini akan kita fokus pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, umumnya iklan elektronik itu banyak jenisnya. Jenisnya banyak iklan-iklan yang ada di media elektronik. 3 diantaranya akan kita pelajari saat ini. Yakni ada iklan radio, kemudian ada iklan televisi dan juga ada iklan internet. Iklan radio, iklan televisi dan iklan internet. Ini walaupun sama-sama iklan yang ditampilkan di media elektronik, namun ada perbedaannya. Yang pertama, iklan radio, iklan televisi yang kedua, dan juga iklan internet. Baik, iklan radio merupakan media auditif yang dapat bersifat atraktif. Media auditif ini maksudnya radio ini hanya bisa didengar, kita tidak bisa melihat orang yang berbicara. Biasa antum mendengarkan radio ham misalnya, antum buka aplikasi radio atau menggunakan menggunakan radio, antum beli radio, antum gunakan aplikasi radio di smartphone antum. Contohnya seperti ini. Berbuat baik, banyak. Kalau antum pernah dengar radio, biasa di Hang FM ataupun di Hijrah FM, Hijrah Batam FM. Nah, ini biasa nanti mereka menampilkan iklan-iklan. Namun bukan iklan yang berbentuk gambar, tapi auditif. Iklan yang hanya berupa suara-suara saja. Namun karena bahasa iklannya itu menarik, sugestif, positif konotasinya, akhirnya orang tertarik walaupun hanya mendengar dari seruan ataupun hanya mendengar suara saja tanpa melihat orangnya. Nah, yang kedua iklan televisi. Nah, iklan televisi ini lebih atraktif lagi, lebih menarik lagi. Ya, ini selain dia suara, dia juga ada gambar dan juga gerak. Semuanya ditampilkan di situ. Jadi iklan televisi
Kalau dari radio hanya suara, kalau televisi ada suaranya, gambarnya, bahkan gambarnya itu bergerak. Kemudian yang ketiga, iklan internet. Iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam, ada iklan yang dapat didengar, ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Kalau di internet itu dia mencakup semuanya. Dia ada iklan yang hanya bisa didengar, dilihat gambarnya, ada iklan yang bisa bergerak sama seperti televisi. Contohnya biasa kalau kita nonton YouTube, nah ini ada, kalau ada beberapa channel yang dia iklannya dihidupkan, nanti akan keluar contohnya seperti ini. Ada iklan Netflix. Nah ini disuruh tunggu dulu beberapa detik. Nanti iklannya atau video yang mau kita tonton itu akan mulai setelah iklan. Apakah kita mau lewati iklan atau kita nonton dulu iklannya. Ini salah satu contoh iklan yang ada di internet. Contohnya di YouTube, youtube.com. Ini sangat sering sekali kalau kita nonton video ataupun nonton apapun yang ada di dalam YouTube. Nah, ini biasanya kalau iklan-iklan yang dia memiliki channel-channel yang memiliki iklan, nanti akan muncul seperti ini. Ada iklan terlebih dahulu atau iklan di tengah-tengah videonya. Iklan di internet itu dia bisa audio, dia bisa video atau bisa yang bergerak, kemudian ada yang bisa dilihat gambarnya. Kalau di radio hanya suara saja, kalau televisi ketiga-tiganya, suara, gambar, gerak semuanya digabungkan. Kalau iklan di internet ada yang hanya bisa dibaca, ada yang berupa bisa didengar, ada yang berbentuk video seperti televisi, jadi lebih beragam di internet. Nah, ini 3 contoh media elektronik yang biasa digunakan untuk menginformasikan atau menyampaikan produk atau jasa yang diiklankan oleh sebuah perusahaan ataupun orang yang mau mengiklankan, menginformasikan barang atau jasanya kepada masyarakat umum. Khususnya sekarang internet. Ini orang sekarang banyak menggunakan internet sehingga iklan-iklan semuanya banyak disebarkan ke sana, selain ke radio dan juga televisi. Kemudian anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk di pelajaran berikutnya, yakni pelajaran IPA. Ketika antum melihat ketiga gambar ini, bisa nggak antum hubungkan dengan pembelajaran kita, yakni pembelajaran benda tunggal dan juga benda campuran? Menurut antum dari ketiga gambar ini, dari ada air putih, kemudian ada teh, kemudian ada kopi bubuk atau kopi hitam. Dari ketiga gambar ini, apakah antum bisa mencari perbedaan mana benda tunggal, mana benda campuran homogen, mana benda campuran heterogen? Baik, kita pelajari satu-satu. Benda tunggal dan campuran. Baik. Yang pertama ada air putih, anak sekalian. Ini telah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya bahwa air putih itu dia merupakan benda tunggal. Kenapa dia benda tunggal? Ya, karena dia hanya terdiri dari satu materi saja atau satu zat saja. Tidak ada campuran-campuran materi-materi lain di dalamnya, atau tidak ada campuran dengan zat-zat yang lainnya. Dia ketika antum tuang air, kemudian antum tambah lagi air, tidak akan berubah. Dia akan tetap air putih seperti itu, tidak akan berubah, atau tidak akan ada campuran, atau tidak akan ada rasa di dalamnya. Ini benda tunggal. Kemudian yang kedua, campuran homogen. Campuran homogen juga telah kita pelajari sebelumnya. Contohnya di teh ini atau teh panas ini. Di sini kalau kita perhatikan anak sekalian, kenapa disebut campuran homogen? Karena campuran homogen itu sesuai pengertiannya, campuran ada antara dua zat atau lebih yang tercampur, zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Ini ada air dan juga bubuk teh atau bubuk teh dari teh celup. Kalau kita tidak bisa atau tidak ada sisa daripada teh, jadi benar-benar tercampur sempurna, tidak ada bubuk teh di dalamnya, benar-benar bening. Maksudnya bening itu maksudnya benar-benar nampak air tehnya, tidak ada lagi
tidak bisa dibedakan mana teh mana air putih, tidak bisa dipisahkan. Ini tercampur secara sempurna, itu maksud daripada campuran homogen. Jadi zat aslinya dan juga zat penyusunnya itu tercampur secara sempurna. Air dan teh celupnya itu atau bubuk teh celupnya itu tercampur secara sempurna. Ini contoh daripada campuran homogen. Kemudian di kopi hitam atau kopi bubuk yang kemudian dicampur dengan air, ini masuk dalam contoh kategori campuran heterogen. Karena campuran heterogen itu zat asli dan juga zat penyusunnya tidak tercampur secara sempurna. Artinya kalau antum ambil bubuk kopi, antum masukkan ke dalam air, kemudian antum putar, antum tambahkan gula, masih bisa dibedakan mana bubuk kopi, mana air kopinya. Jadi masih bisa dibedakan, masih kelihatan. Apalagi kalau kopi dibuat di gelas yang bening, ini masih bisa dibedakan mana zat daripada air, mana zat daripada kopi. Ini campuran heterogen, campuran yang zat asli dan zat penyusunnya masih bisa dibedakan. Kalau campuran homogen sudah menyatu, sulit untuk dibedakan zat-zat yang tercampur dalamnya. Kalau tunggal berarti hanya satu zat saja. Ini contoh perbedaan daripada zat tunggal dan juga zat campuran homogen dan heterogen. Baik, nah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketiga contoh tadi atau ketiga contoh zat yang telah kita pelajari tersebut, nah ada juga pembagiannya. Ini juga pernah kita pelajari juga di subtema 1 pelajaran 1. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan benda tunggal dan juga benda campuran. Yang pertama adalah materi. Apa itu materi? Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Segala sesuatu. Ini antum bisa lihat di halaman 62. Antum bisa lihat di halaman 62 pengertiannya. Antum bisa lihat di halaman 62. Nah, materi adalah setiap objek atau segala sesuatu yang dia menempati ruang dan mempunyai massa. Banyak materi di sekitar lingkungan kita. Ada materi dikelompokkan menjadi benda padat, cair, dan gas. Nah, kalau misalnya materi pada air, berarti dia berbentuknya cair. Materi pada udara, berarti bentuknya gas. Materi pada biji kopi, berarti bentuknya padat. Nah, ini maksudnya materi, segala sesuatu objek yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, udara punya massa, air zat cair punya massa, kopi, biji kopi dia juga punya massa atau punya ukuran. Berdasarkan jenisnya dibagi 3 ya materi itu, padat, cair, dan gas. Kalau komponen penyusunnya dibedakan 2 tadi, zat tunggal dan campuran. Kalau dari penyusunannya dia dibedakan zat tunggal dan campuran. Materi pada air, komponen penyusunnya 1 aja, air, tidak ada lagi tidak kelihatan zat-zat atau komponen penyusun lainnya pada materi air. Materi pada teh tadi, ini zat penyusunnya dia masuk ke dalam komponen penyusunnya, masuk dalam kategori campuran karena ada campuran antara bubuk teh dan juga air panas, dan juga seperti pada kopi tadi. Kemudian yang kedua, zat tunggal atau benda tunggal. Ini zat murni, zat yang komponen penyusunnya hanya 1 zat atau materi, atau 1 materi saja, tidak ada campuran materi yang lainnya. Nah, zat tunggal ini dibagi menjadi 2. Ini ada, yang pertama adalah unsur. Ini zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi ada 2 jenis unsur, unsur logam dan unsur non logam. Nah, ini kemarin ada teman antum yang bilang, Ustaz, tapi kan air putih bisa dibuat. Air putih itu ada penyusunnya. Nah, ini dia. Jadi di dalam zat tunggal itu dibagi 2, ada unsur dan senyawa. Contoh di air putih ini dia masuk zat tunggal. Zat tunggal. Komponen penyusunnya dia masuk dalam kategori zat tunggal. Nah, kenapa dia masuk ke dalam kategori zat tunggal? Kemudian ada yang bilang, tapi kan air putih dia bisa atau ada proses pembentukannya. Nah, ini dia terbentuk dari unsur.
Dia terbentuk dari unsur. Nah, contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non logam antara hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Nah, air ini dia masuk dalam jenis unsur non logam. Ya, ada kandungan mineral di dalamnya. Ya, ada kandungan-kandungan non logam yang lainnya yang terkandung dalam air. Nah, kemudian yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya unsur senyawa adalah garam, air, dan gula. Baik. Kemudian yang ketiga adalah zat campuran. Zat campuran yang komponennya penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, ini dia penjelasannya. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas 2 materi atau 2 zat yang dapat menyatu secara merata. Ya, contoh campuran homogen antara lain sirup campuran gula, minuman sirup, kemudian ada campuran gula, pewarna, dan air, kemudian larutan oralit. Ini untuk sakit perut, obat sakit perut, dan juga udara, campuran gas-gas. Kemudian yang kedua campuran heterogen, campuran yang terdiri atas 2 zat atau materi berbeda, tapi dia tidak tercampur secara sempurna. Ini contohnya tadi, kalau di air teh dia masuk homogen karena dia menyatu secara merata, tidak bisa dibedakan, sulit dipisahkan. Kalau kopi, bubuk kopi dan air masih bisa dipisahkan, maksudnya masih bisa dibedakan mana air kopinya, mana bubuk kopinya, masih bisa dibedakan karena zat campuran heterogen itu dia tidak dapat menyatu secara sempurna. Seperti air kopi tumbuk, ini kopi bubuk, kemudian air dengan tanah atau air dengan pasir atau air dengan minyak. Ketika digabung masih bisa dibedakan zat-zat atau materi pembentuknya. Jadi tadi Ustaz ada materi, kemudian ada zat tunggal. Zat tunggal dibagi 2 juga, ada unsur dan juga ada senyawa. Ada unsur dan juga senyawa. Zat campuran juga dibagi 2, ada zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Diingat-ingat ya anak-anak sekalian, diikuti materinya, diperhatikan betul supaya tidak terlewat dan juga bisa memahami pelajaran secara baik insyaallah. Kemudian anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah mempelajari tentang geografis Indonesia. Geografis Indonesia, ternyata geografis Indonesia itu bisa membuat begitu banyak perbedaan. Maksudnya membuat Indonesia, negara kita, memiliki begitu banyak perbedaan dalam hal budaya dan juga adat istiadat. Bahkan dalam profesi atau pekerjaan pun membuat jadi berbeda. Orang yang hidup di laut atau dekat pantai akan mempunyai jenis pekerjaan yang berbeda dengan orang yang kondisi daerahnya itu perbukitan atau pegunungan. Tentu akan berbeda. Akan berbeda dengan orang yang hidup di dekat pantai. Membuat pekerjaannya berbeda. Orang yang di bukit atau hidup di gunung itu akan mempunyai pekerjaan. Tidak mungkin dia pekerjaannya sebagai nelayan. Sulit tentunya. Orang di pantai juga tidak mungkin dia bekerja membuka kebun yang besar, sulit karena dia pasti akan atau daerah atau geografis daerahnya tidak mendukung hal tersebut. Dan juga salah satu perbedaan lagi dari sisi geografis ataupun perbedaan yang ada di Indonesia adalah perbedaan dalam hal keyakinan. Nah, ini akan kita pelajarinya tentang sikap toleransi. Apa itu sikap toleransi, anak-anak sekalian? Nah, sikap toleransi adalah kita bersikap menghargai agama atau keyakinan yang diakui oleh negara kita. Jadi negara kita mengakui ada 6 agama atau keyakinan yang diakui secara atau masuk dalam undang-undang, diakui secara konstitusi. Ini ada agama Kristen Protestan, ada agama Katolik, kemudian tentunya agama Islam, kemudian agama Buddha, Hindu, dan juga agama Konghucu. Jadi ada 6 agama ini, Islam, Protestan, Kristen Protestan, Katolik, kemudian Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Nah, ke-6 agama ini yang diakui dan masuk dalam undang-undang. Nah,
kita hidup di negara kita, Ustaz sekalian, sebagai muslim yang baik, tentunya kita harus mengikuti apa yang diperintahkan atau apa yang tertera dalam undang-undang dasar kita, dalam Pancasila kita, yakni kita disuruh untuk menghargai atau tidak mengganggu ibadah orang lain. Bahkan dalam Al-Quran pun diperintahkan seperti itu, dalam hadis juga diperintahkan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menghina atau mengejek sembahan-sembahan orang-orang ahlul kitab atau orang-orang kafir. Orang-orang di luar Islam, jangan kalian hina-hina sesembahannya. Karena jika kalian hina sesembahan mereka, maka mereka akan menghinaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersikap toleransi bukan berarti kita menganggap semua agama sama, tidak. Tapi kita bersikap toleransi dengan cara kita tidak mengganggu ibadah orang lain. Ketika orang Nasrani misalnya dia beribadah ke gerejanya, tidak kita ganggu. Kita tetap berdakwah. Kita tetap berdakwah menyampaikan bahwa agama yang benar, inna dina indallahil Islam. Bahwa agama yang benar adalah Islam. Namun bukan berarti kita kemudian memerangi orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, Hindu, Konghucu yang ada di negara kita, tidak. Kita dalam Islam juga ada orang-orang kafir yang perlu dilindungi. Negara harus melindungi orang-orang kafir tersebut yang mereka tidak menyatakan perang dengan agama Islam. Nah, ini rasa atau sikap toleransi yang baik. Karena kita hidup di negara kita yang begitu banyak adat istiadat berbeda, agama, keyakinan, budaya. Maka kita perlu mencontohkan bahwa agama Islam adalah agama yang benar-benar menghargai bukan hanya dalam agamanya saja, tapi menghargai seluruh apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ini seluruh manusia, makhluk hidup yang ada di bumi. Kita sebagai orang Islam diperintahkan untuk menghargai semuanya. Menghargai semuanya. Bahkan perintah yang jelas bahwa ada orang-orang kafir yang tidak boleh kita perangi secara kalau tidak benar, tidak boleh kita perangi, harus mendapatkan atau mereka duluan menyerang kita. Nah, itu pun harus mendapatkan izin daripada pemimpin kita. Jadi Ustaz sekalian, sikap toleransi tadi yakni kita tidak mengganggu ibadah orang lain. Kita menghargai agama mereka dengan kita tetap berdakwah dengan hikmah, berdakwah dengan cara-cara yang baik. Berdakwah bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Dan selain itu kita juga mengajarkan kepada orang-orang di agama kita bahwa tidak benar kita memerangi atau memusuhi orang-orang kafir yang mereka di bawah lindungan negara. Kemudian Ustaz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan persatuan Indonesia, ini juga berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Berkaitan juga dengan kegiatan ekonomi. Jadi di negara kita itu terdapat berbagai macam jenis pekerjaan yang telah dijelaskan tadi, juga sesuai dengan geografis di daerahnya masing-masing. Ada pekerjaan di bagian pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, dan jasa. Ini macam-macam. Di daerah yang tanahnya subur, mereka bisa bertani dan juga berkebun. Di daerah yang banyak hewan-hewan ternaknya, ini bisa membuka usaha peternakan. Di daerah yang banyak lautnya atau airnya, ini bisa membuka usaha perikanan. Di daerah yang bagus hutannya, ini bisa membuka usaha di bagian kehutanan, berkaitan dengan kehutanan. Misalnya tanaman-tanaman herbal ataupun kayu-kayu. Namun dengan syarat di industri kehutanan ini, misalnya bagian kayu jati misalnya, atau kayu-kayu yang dipakai untuk furnitur. Ini dengan syarat ketika kayu-kayu itu sudah ditebang atau dipakai, maka harus dilakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kemudian ada di usaha di bagian pertambangan. Bagian pertambangan seperti pertambangan batu bara, pertambangan emas, dan lain-lainnya. Kemudian ada di perindustrian, PT perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang atau membuat barang. Kemudian ada perdagangan, misalnya di pasar, orang membuka usaha di pasar atau dia membuka usaha
membuka kedai atau kios di rumahnya, ini menyangkut dengan perdagangan, atau dia jualan keliling. Kemudian ada jasa juga, kegiatan ekonomi yang lainnya adalah jasa. Contohnya seperti jasa potong rambut. Ini dia tidak jual gunting di sana, yang dia jual apa? Dia jual adalah melayani kegiatan pangkas memangkas rambut. Dia tidak jual silet di sana, dia tidak jual minyak rambut, tidak. Mungkin ada beberapa yang seperti itu, namun pangkas rambut atau barber shop itu dia masuk dalam kegiatan ekonomi bagian jasa. Dia menawarkan jasa memotong rambut atau merapikan rambut, kumis ataupun merapikan jenggot. Ini. Jadi anak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kegiatan-kegiatan ekonomi. Nah, ini kita harus hargai setiap pekerjaan. Tidak boleh karena kita aku kerja di PT ini, kerja di PT. Kalau orang jadi petani nggak keren lah. Keren nggak boleh seperti itu. Atau orang yang nelayan dengan orang yang misalnya dia kerja di pertambangan emas. Aku tiap hari nyari emas, kamu cuma nyari ikan. Nggak bisa juga. Harus kita menghargai. Kalau dia tidak cari ikan, kayak mana kita mau makan ikan? Masa kita mau makan emas? Nah, jadi harus kita menghargai jenis-jenis pekerjaan. Apapun pekerjaan orang itu perlu kita hargai. Apakah dia di pertanian, perkebunan, pertambangan, jasa, semua pekerjaan itu sama. Yang membedakan adalah apa namanya sekalian? Ketakwaan. Yang membedakan manusia satu dan manusia yang lainnya adalah ketakwanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Ustaz sekalian pembelajaran yang bisa Ustaz sampaikan pada pagi hari ini. Ustaz mohon maaf jika sedikit terlambat menyampaikan materi. Barakallahu fikum. Tugas untuk hari ini adalah antum kerjakan lagi tugas-tugas yang sudah Ustaz berikan. Ada beberapa yang belum mengerjakan, dan juga untuk halaman 36 baru Ustaz upload hari ini. Jadi antum bisa kumpulkan tugasnya. Tugas yang kemarin halaman 9-10 juga ada beberapa yang belum kumpulkan. Jadi Ustaz harap supaya segera dikumpulkan. Dan juga halaman 36, 37, 38. Ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz sekalian atas kehadiran dan juga perhatian antum. Terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas usaha antum dengan pahala dan juga kebaikan. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.